kita lanjutkan tentang esterifikasi ya. Ya, ini bisa diperhatikan di sini nih sumbernya. Kemudian apakah itu reaksi esterifikasi? Nah, reaksi esterifikasi adalah reaksi pembentukan ester. Nah, pada reaksi esterifikasi mengkombinasikan atau mereaksikan asam organik kemudian dengan alkohol untuk membentuk ester dan air. Reaksi kimia ini minimal terbentuk satu produk ester. Ester ini diperoleh dengan reaksi esterifikasi antara alkohol dan asam karboksilat. Reaksinya bisa dituliskan seperti berikut. Asam karboksilat direaksikan dengan alkohol. Reaksi yang kanan ketika itu membentuk ester, ya, ini adalah struktur ester. Kalau di sini asam karboksilat, kita biasanya menuliskannya di sini bukan O tetapi R, ya. O yang di sini adalah maksudnya bukan atom O, tetapi di sini adalah senyawaan organik. Ini biasanya kita tuliskan sebagai R. CO, OH ini adalah asam karboksilat. Selanjutnya membentuk ester, di sini adalah RCOOR ya. Kemudian plus H2O. Ketika alkohol primer direaksikan dengan asam karboksilat, kemudian dengan kehadiran asam sulfat. Ya, kalau di sini adalah asam sulfat, tetapi pada percobaan kita nanti kita gunakan adalah HCl sebagai katalis ya. Nah, ini kemudian akan membentuk produk yang beraroma manis. Yang kemudian produk ini disebut sebagai ester. Reaksi kimianya terjadi melalui reaksi esterifikasi sebagai berikut. Bagaimana kemudian mekanisme reaksi esterifikasi? Reaksi esterifikasi meliputi beberapa langkah, misalnya pertama adalah pembentukan kation. Pembentukan kation, maka misalnya adalah semula apa yang tadi kita reaksikan adalah RCOOH, berarti asam karboksilat ya. Asam karboksilat bereaksi dengan katalis terlebih dahulu. Ya. Ini adalah pada katalis akan terjadi pemisahan elektron yang ditarik oleh atom O yang lebih elektronegatif sehingga atom H kehilangan elektron sehingga atom H ini lebih bermuatan positif. Ketika atom H lebih bermuatan positif, di sini ada ikatan rangkap yang kaya elektron, maka ikatan rangkap ini yang mengandung ikatan pi yang kaya elektron akan memberikan elektronnya pada H yang kekurangan elektron. Dengan demikian, H akan terlepas dari SO4 sehingga akan terikat pada asam karboksilat. Masuknya H pada asam karboksilat membuat C di sini adalah kekurangan elektron atau bermuatan positif. Karena di sini ikatan rangkapnya, di sini elektron itu digunakan untuk berikatan dengan atom H. Akibatnya C kekurangan elektron atau lebih bermuatan positif. Ini disebut dengan pembentukan kation. Baik, kita lanjutkan untuk tahap 2 adalah delokalisasi karbokation. Karboksil oksigen kemudian terprotonasi mengalami delokalisasi karbokation untuk membuat karbokation lebih elektrofil. Yang tadi di sini adalah karbokation karena dia ditinggalkan oleh elektron yang diberikan ke atom H. Selanjutnya, karbokation ini akan lebih mudah menerima elektron yang berasal dari alkohol. Alkohol berasal dari atom O, ya. Atom O mempunyai 2 pasang elektron bebas, maka ini akan menyumbangkan elektronnya pada asam karboksilat yang telah terprotonasi. Selanjutnya akan terbentuk senyawaan ini. Ketika alkohol terikat pada asam karboksilat, ketika elektronnya diberikan kepada atom C terprotonasi atau atom C yang berupa karbokation, maka elektron pada O mengalami kekurangan sehingga O lebih bermuatan positif. Tentu struktur ini belum stabil. Selanjutnya adalah adanya transfer proton.
struktur ini belum stabil karena di sini masih bermuatan positif. Berikutnya adalah transfer proton. Transfer proton ini dilakukan oleh grup hidroksil yang kemudian akan lepas dari senyawa. Di sini melihat di sini ada kekurangan elektron pada atom O, di sini ada kelebihan pasangan elektron, yang di sini O-nya kekurangan elektron, tetapi di sini ada atom O yang sangat kaya elektron. Ini akan distabilkan oleh O yang bermuatan positif akan mengambil elektron dari atom H, sementara atom H yang telah lepas ini akan diambil diberikan oleh atom oksigen. Dengan demikian dia akan bermuatan positif, yang di sebelah sini akan bermuatan positif. Kenapa dia bermuatan positif? Karena elektronnya, sepasang elektronnya telah diberikan ke atom H untuk terikat. Ketika O ini bermuatan positif, maka kita lanjutkan di sini adalah pembentukan ikatan pi. Kita lihat di sini ada yang bermuatan positif. O yang bermuatan positif ya akan mengambil elektron dari ikatan CO sehingga ikatan ini akan lepas. Ada dua pasang elektron bebas akan menstabilkan atom C yang telah memberikan elektronnya kepada atom O. Di sini adalah pemakaian bersama pasangan elektron C dan O. Tetapi ketika O-nya di sini hanya kekurangan elektron, maka dia akan mengambil elektron dari ikatan CO ini, akibatnya C-nya bermuatan positif. Ketika C-nya kekurangan elektron, dua pasang elektron pada atom O ini akan diberikan ke arah ikatan CO yang sebelah sini. Nah, ketika ini diberikan, maka akan terbentuk ikatan pi. Ikatan pi, tetapi O-nya, ketika O-nya ini tadi diberikan, maka O di sini akan bermuatan positif. Kita lanjutkan di sini tadi bahwa ketika atom O ini bermuatan positif, kenapa atom O bermuatan positif? Karena dia telah kehilangan pasangan elektronnya, satu pasang elektronnya. Satu pasang elektronnya tadi telah disumbangkan untuk membentuk ikatan pi pada CO. Nah, ini akibatnya O akan bermuatan positif. Ya, O lebih bermuatan positif. Tentu saja ini kondisi begini ini tidaklah stabil. O yang bermuatan positif akan mengambil elektron dari OH, dari ikatan OH, sehingga nantinya O ini akan mempunyai dua pasang elektron, tidak sampai kekurangan elektron. Akibatnya ketika elektron diambil oleh O yang telah bermuatan positif ini, O yang bermuatan positif ini tentu tidak stabil, dia membutuhkan lagi elektron. Membutuhkan lagi elektron, dia ambil dari ikatan antara OH. Ya, ikatan antara OH ini elektronnya diambil oleh O, maka dia akan terbentuk atom yang lebih stabil, yaitu mempunyai dua pasang elektron bebas. Sementara H akan diikat oleh SO4H yang berada di dalam larutan yang bermuatan negatif. Jadi kita tadi kan menggunakan katalis H2SO4. Hanya digunakan pada saat protonasi awal, tetapi SO4H- ini masih ada di dalam larutan. Dialah yang akan berikatan dengan atom H yang telah terlepas dari OH, ikatan OH ini. Selanjutnya dibentuk senyawa anester yang lebih stabil karena tidak lagi muatannya sebagian, maka ini sudah membentuk senyawa yang stabil, yaitu senyawa anester. Demikianlah mekanisme terbentuknya senyawa anester pada reaksi esterifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.